Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan PSAT Matematika kelas 10 SMK. Untuk bab yang pertama, persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk contoh soal nomor 1, terdapat fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 21. Gambarlah grafik fungsinya. Nah, di sini diketahui nilai a-nya sama dengan 1 ya, atau koefisien dari x kuadrat, lalu nilai b-nya itu sama dengan 4, koefisien dari x, lalu c-nya sama dengan min 21 atau konstantanya ya. Nah, di sini cara pertama, kita tentukan dulu titik potong sumbu x-nya dengan cara pemfaktoran. Nah, caranya kita sama dengan kan si fx dengan 0 ya. Nah, jadi x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0, lalu kita faktorkan, kita peroleh jadi x1 plus 7 dikali x2 min 3 sama dengan 0. Dari sini kita tahu kalau nilai x1 itu sama dengan negatif 7 atau x2-nya itu sama dengan 3. Nah, kita peroleh titik potong sumbu x-nya itu ada di min 7,0 dan 3,0. Lalu langkah kedua, menentukan titik potong sumbu y dengan cara substitusi x sama dengan 0. Jadi nanti x-nya ini diganti jadi 0 ya. Kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurangi 21. Tentunya kita tahu kalau f0 itu pasti nilainya min 21. Jadi titik potong sumbu y-nya di 0, min 21 ya. Lalu yang ketiga, menentukan titik puncak xp, yp, x puncak, y puncak ya. Tentunya dengan rumus. Yang pertama, x puncak rumusnya min b per 2a ya. A, B, C-nya kan kita udah tahu di atas ya tadi ya. Min b per 2a berarti b-nya itu 4, a-nya itu 1. Tinggal substitusi aja, jadi x puncaknya di min 2. Lalu y puncaknya rumusnya min d per 4a. Lalu kita tinggal substitusi ya. D itu diskriminan b kuadrat min 4ac, kita tinggal substitusi nilai a-nya, nilai b-nya, dan nilai c-nya ya. Kita peroleh 4 kuadrat min 4 kali 1 dikali min 21 dibagi 4 dikali 1 ya. Maka kita peroleh y puncaknya nilainya min 25. Sehingga titik puncaknya min 2, min 25 ya. Sehingga kita peroleh gambar grafik fungsinya sebagai berikut ya. Untuk contoh soal yang nomor 2, jika terdapat fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang memiliki nilai maksimum di titik 3,0, maka rentang nilai a dan d adalah a itu biasanya ini ya, koefisien dari x kuadrat, dan d itu diskriminan tadi ya, nilainya b kuadrat min 4ac. Nah, di sini diketahui yang pertama fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, lalu titik maksimumnya di 3,0. Nah, yang pertama kita tentukan dulu rentang nilai A, karena titik maksimum di 3,0, sehingga grafik akan terbuka ke bawah, akibatnya nilai A-nya nanti kurang dari 0 ya, kalau grafiknya terbuka ke bawah. Lalu, tentukan rentang nilai D, karena grafik memiliki titik potong di sumbu X, maka nilai D-nya bakal lebih dari 0 nanti ya. Sehingga rentang nilainya, A-nya itu kurang dari 0 nanti, dan D-nya lebih dari 0. Untuk bab selanjutnya, bab statistika. Untuk contoh soal nomor 1, di sini ada rating 50 pelanggan terhadap sebuah menu disajikan pada tabel berikut. Ini ada tabelnya ya, ada bintang 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Di situ ada frekuensinya, ada berapa pelanggan yang ngasih bintang tersebut. Yang ditanyakan, rata-rata data tersebut adalah, yang pertama diketahui N-nya sama dengan 50 ya, karena ada 50 pelanggan. Nah, di sini rumus dari rata-rata ya, x bar sama dengan sigma dari xi kali fi dibagi n. Berarti nanti x barnya sama dengan xi kali fi ini artinya data ke ya, data ke 1 misal, dikali frekuensi ke 1. Nah, di sini data ke satunya kan 1, frekuensi ke satunya juga 1 ya, jadi 1 kali 1 ditambah data kedua dikali frekuensi yang kedua. Berarti data keduanya 2 dikali frekuensi yang keduanya itu 3 ya, dan seterusnya sampai data kelima. Data kelimanya itu 5 dan frekuensi kelimanya itu 36. Nanti dibagi n-nya itu 50 ya. Berarti x bar-nya sama dengan 225 dibagi 50, yaitu 4,5. Jadi rata-rata data tersebut adalah 4,5.
Untuk contoh soal yang nomor 2 masih sama seperti soal yang sebelumnya. Bedanya di sini rata-ratanya diketahui, yang dicari frekuensinya berapa ya, nilai X-nya berapa yang ada di data keempat ini. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kita pura-pura nggak tahu dulu. Nah, di sini yang pertama diketahui X bar-nya sama dengan 4,5 atau rata-ratanya sama dengan 4,5. Tentunya kita masih pakai rumus rata-rata yang tadi ya. X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi N. Berarti sama kayak tadi, cuma bedanya frekuensi yang data keempat ini, frekuensi keempatnya kan X ya. Jadi 4 dikali X, bedanya di situ. Nanti dibagi sama 42 ditambah X tadi ya. Jadi kan frekuensinya dijumlah semua, nanti ditambah X. Kita X-nya nggak tahu berapa ya. Sama dengan 4,5 ini X barnya. Oke, lanjut. Tinggal dipindah ruas aja. 42 plus X-nya dipindah ruas, jadi 4,5 dikali 42 plus X sama dengan 193 ditambah 4X. Ini udah dijumlah semua ya. Oke, lalu dikalikan 4,5 kali 42 itu 189, 4,5 dikali X itu 4,5X sama dengan 193 ditambah 4X. Lalu kita pindah ruas, yang X sama yang X ya. Yang nggak ada X-nya atau konstanta, ya sama konstanta. Berarti jadi 4,5X dikurangi 4X sama dengan 193 dikurangi 189. Hasilnya 0,5X sama dengan 4. 0,5 itu kan setengah ya. Berarti setengah X sama dengan 4. Lalu kita tinggal pindah ruas, jadi X-nya sama dengan 8. Contoh soal yang selanjutnya, rata-rata tinggi badan dari 10 siswa adalah 175 cm. Jika ada 5 siswa baru yang bergabung, maka rata-ratanya menjadi 176 cm. Maka rata-rata tinggi badan siswa yang baru bergabung adalah. Nah, di sini berarti nanti pakai rata-rata gabungan ya. Nah, di sini diketahui yang pertama ada X bar awalnya dulu ya. X bar awalnya itu 175 atau rata-rata tinggi badan awalnya itu 175 ya. Lalu ada X bar gabungannya. Setelah kita tambah 5 siswa baru, ternyata rata-ratanya jadi 176, artinya X bar gabungannya itu 176 ya, atau X bar G di sini. Lalu yang ketiga ada N awal ya, jadi ada berapa orang awalnya, itu ada 10 ya, ada 10 siswa dengan rata-ratanya 175 tadi ya. Dan yang keempat ada N baru sama dengan 5 siswa yang baru masuk ya. Nah, menggunakan rata-rata gabungan, di sini rumusnya X bar gabungan sama dengan X bar awal dikali N awal ditambah X bar baru dikali N baru dibagi N awal ditambah N baru. Nah, di sini kita tinggal substitusi aja ya. X bar gabungannya kan 176 sama dengan X bar awalnya 175, N awalnya 10 ditambah X bar barunya yang kita cari nanti ya, dikali 5 N barunya dibagi NA ditambah NB, berarti 10 ditambah 5. Nah, di sini berarti jadi 176 sama dengan 175 kali 10 ya, 1750 ditambah 5 kali X bar baru dibagi 15, lalu kita pindah ruas. Jadi 176 dikali 15 sama dengan 1750 ditambah 5 X bar baru. Lalu kita kalikan ya, 176 kali 15 itu 2640 sama dengan 1750 ditambah 5 kali X bar baru. Nah, di sini kita pindah ruas, 5 X bar barunya sama dengan 2640 dikurangi 1750 yang hasilnya 890. Lalu kita tinggal bagi aja kedua ruas dengan 5 ya. Jadi X bar barunya sama dengan 890 dibagi 5. Berarti X bar barunya itu 178. Jadi rata-rata siswa barunya adalah 178 cm. Oke, untuk bab yang terakhir, bab peluang ya. Contoh soal yang pertama, terdapat 5 warna bola bekel akan disusun dalam kotak yang bisa memuat 3 bola bekel. Berapa banyak variasi susunan bola dalam kotak yang dapat dibuat? Jadi nanti si bola bekel ini akan disusun di dalam kotak ya, dan di kotak itu hanya bisa memuat 3 bola bekel. Nah, di sini ketentuannya warnanya harus berbeda ya. Di dalam kotak itu warnanya nggak boleh sama. Nah, jadi diketahui yang pertama N-nya ada 5 ya, ada 5 warna bola bekel. Yang kedua R-nya ada 3, yaitu ada 3 bola bekel yang bisa dimuat di kotak, atau ada 3 bola bekel yang akan disusun ya nanti ya. Oke, karena berupa susunan maka menggunakan permutasi.
Yang jelas rumus permutasi itu sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Gini ya, permutasi nr. Nah, permutasi 53 berarti itu 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 ya. Sisanya berarti 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Jadi terdapat 60 variasi susunan yang dapat dibuat. Contoh soal yang selanjutnya, berapa banyak cara segitiga dapat dibuat dari 5 titik. Nah, di sini dari 5 titik ini kira-kira berapa banyak cara kita bisa bikin sebuah segitiga. Di sini diketahui yang pertama n-nya ada 5 ya, karena ada 5 titik. Kemudian ada r-nya sama dengan 3, karena segitiga itu butuh 3 titik ya. Nah, kalau kita mau bikin segi 4, ya berarti kita butuh 4 titik. Kalau kita mau bikin garis, berarti kita butuh 2 titik. Oke, karena merupakan pilihan secara acak, maka menggunakan kombinasi ya. Jadi di sini ada kombinasi nr sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Nah, di sini n-nya udah tahu, r-nya udah tahu ya, tinggal substitusi aja. Jadi 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, yang mana hasilnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, di sini tinggal kita jabarin faktorialnya ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Sisanya jadi 5 kali 2 ya setelah kita sederhanakan. Jadi kombinasi 5, 3 ini sama dengan 10. Jadi ada 10 cara untuk membuat sebuah segitiga dari 5 titik. Nomor 3, terdapat cat berwarna merah, hijau, biru, dan putih. Jika terdapat dua benda yang akan dicat dengan warna yang berbeda, maka berapa banyak caranya? Jadi ada dua benda nih, kita mau cat, tapi warnanya beda. Kira-kira berapa banyak ya caranya? Yang pertama, n-nya itu sama dengan 4 ya. Kita tahu kalau n-nya sama dengan 4. N itu apa? N itu banyaknya warna ya. Di sini ada warna merah, hijau, biru, dan putih. Berarti ada 4 warna. Nah, karena ada dua benda, maka kita misalkan menjadi X dikali Y. Ada benda 1 itu X, benda 2 itu Y. Nah, di sini X-nya memiliki 4 kemungkinan warna. Jadi kalau kita mau ngecat benda X, itu ada 4 kemungkinan warna ya. Jadi kita bisa milih merah, hijau, biru, atau putih. Terserah. Nah, kemudian kita mau ngecat si warna yang lain tapi di benda Y ya, di benda yang kedua. Karena satu warna sudah dipakai oleh X dan nanti kita mau ngecat si Y, maka Y hanya memiliki 3 kemungkinan warna ya. Oke, jadi dikurangi 1 dari kemungkinan yang ada. Sehingga di sini X dikali Y-nya, X-nya kan ada 4 kemungkinan dan Y-nya ada 3 kemungkinan, berarti tinggal 4 dikali 3, hasilnya 12. Jadi ada 12 cara untuk mengecat dua benda tersebut dengan warna yang berbeda. Contoh soal yang terakhir, terdapat kotak berisi 8 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola hijau. Berapa banyak cara pengambilan 2 bola merah dan 1 bola putih? Nah, di sini diketahui yang pertama pengambilan 2 bola merah dulu dari 8 bola merah. Nah, di sini pakainya kombinasi ya, kombinasi 2 dari 8 ya. Kita mau ngambil 2 bola merah dari 8 bola merah. Dan yang kedua pengambilan 1 bola putih dari 4 bola putih, berarti kombinasi 1 dari 4. Sehingga pengambilan 2 bola merah dan 1 bola putih itu jadi kombinasi 2 dari 8 dikali kombinasi 1 dari 4. Setelah kita jabarkan jadi 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Yang mana hasilnya 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. Lalu kita jabarkan. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 1. Nah, kita sederhanakan, kita bagi sisanya 4 kali 7 dikali 4 ya, yang mana hasilnya 112. Jadi ada 112 cara pengambilan 2 bola merah dan 1 bola putih dari kotak tersebut ya. Semangat!